Hey semuanya, selamat datang kembali di Story Point Studio. Kali ini ada film Prometheus tahun 2012. Film ini berkisah dari rasa penasaran manusia tentang kehidupan di alam semesta yang ingin mereka ketahui. Adakah kehidupan lain selain di bumi dan siapa yang menciptakan manusia? Dengan menjelajahi luar angkasa, mereka ingin menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Lalu bagaimana kisahnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita dimulai di suatu tempat jutaan tahun lalu. Tak ada kehidupan yang terlihat. Hanya pemandangan alam yang begitu indah yang belum terjamah. Ketika itu ada sebuah pesawat asing yang sangat besar menurunkan salah satu krunya di pinggir air terjun dan meninggalkannya sendiri. Kemudian di sana ia meminum sebuah cairan yang berwarna hitam. Anehnya seketika cairan mematikan itu merusak seluruh jaringan sel dalam tubuhnya sampai hancur dan membuatnya tewas. Saat itu pula sel yang rusak itu bermutasi menjadi sel-sel baru dan kemungkinan membentuk kehidupan baru. Kemudian berjuta-juta tahun pun berlalu, dan tepatnya di tahun 2091, sekelompok ilmuwan dan arkeolog mencari artefak kuno yang mereka temukan di sebuah gua. Dr. Shaw dan Charlie menemukan lukisan kuno dengan gambar seseorang yang sedang menuju ke planet-planet. Dengan teknologi yang sudah maju di tahun itu, para ilmuwan dapat menjelajahi luar angkasa dengan pesawat yang bernama Prometheus. Di dalam pesawat terdapat robot canggih bernama David. Ia ditugaskan untuk mengontrol dan menjaga awak pesawat di sleeping chamber. Alat ini berfungsi untuk menjaga mereka agar dapat tidur dalam jangka waktu yang sangat lama. Robot David sendiri diciptakan para ilmuwan dan memiliki kecerdasan buatan yang sangat canggih, sehingga sangat mirip dengan manusia, bahkan melampauinya. Saat itu mereka tiba di tempat tujuan. Para awak pesawat dibangunkan setelah tertidur kurang lebih 2 tahun. Kemudian mereka berkumpul di sebuah ruangan dan membicarakan temuan-temuan dari artefak kuno yang sudah mereka temukan sebelumnya tentang kehidupan di luar angkasa untuk mencari tahu asal-usul kehidupan manusia. Di situ mereka menemukan sebuah planet tujuan yang hampir mirip dengan bumi. Saat itu muncul seorang kakek tua bernama Peter Whelan, seorang pemilik perusahaan Whelan yang mendanai penelitian tersebut. Kemudian mereka pun segera memasuki planet yang dituju dan akan mendarat di sana. Keadaan alam yang luar biasa dengan gunung-gunung yang sangat tinggi membuat gunung tertinggi di bumi yaitu Everest terlihat seperti sebuah bukit di sana. Di sana mereka menemukan sebuah tempat seperti kubah aneh yang kemungkinan sengaja dibuat karena terlihat tidak alami. Begitu senangnya dengan temuan itu, saat mendarat mereka langsung bergegas siap-siap menuju ke tempat itu. Dr. Shaw, Charlie, serta kru lainnya menggunakan baju khusus karena di luar diketahui kadar oksigen sangat tipis. Mereka menuju tempat itu dengan kendaraan. Sesampainya di sana, mereka tidak melihat adanya tanda-tanda kehidupan. Saat memasuki tempat itu, Fifield mengeluarkan alat untuk memetakan setiap lorong. Mereka tiba di sebuah tempat yang terdapat tetesan air. Ternyata setelah dicek, di ruangan itu kadar oksigen sangat steril dan aman. Charlie pun berani membuka helmnya. Beberapa saat setelah berjalan, tak ada tanda kehidupan di sana, hingga David menemukan cairan dan ukiran aneh di dinding. Dengan kecerdasan buatannya, David mampu mengaktifkan hologram aneh yang muncul seketika. Tampak sosok penghuni di tempat itu yang sangat tinggi dan besar, yang mirip dengan manusia. Terlihat mereka berlari dan menghindar dari sesuatu. Dr. Shaw dan kru lainnya mengikuti hologram itu sampai mereka menemukan hal yang tak terduga. Mereka dituntun ke sebuah pintu yang besar, dan di sana mereka menemukan mayat raksasa layaknya manusia yang terlihat aneh. Fifield yang melihat hal itu langsung ingin kembali ke pesawat karena ia merasa ketakutan dengan apa yang dia lihat. Lalu ia mengajak salah satu rekannya yang bernama Milburn untuk pulang. Lalu Dr. Shaw mengecek mayat raksasa itu untuk mengetahui berapa lama ia sudah mati. Dan ternyata makhluk ini sudah mati sekitar 2000 tahun yang lalu.
Kemudian David kembali mencoba membuka pintu itu dan berhasil. Saat Dr. Shaw masuk, terlihat potongan kepala makhluk itu yang terpenggal pintu. Kepalanya masih dalam kondisi utuh terawetkan karena kadar udara yang berbeda dengan kondisi luar. Dr. Shaw pun ingin membawanya untuk diteliti. Kondisi di dalam ruangan itu pun terlihat mengejutkan dengan kepala patung raksasa serta tabung yang sangat banyak tertata rapi. Mereka juga melihat sebuah ukiran aneh seperti makhluk asing yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Karena suhu di dalam mulai bercampur dengan luar, menyebabkan lukisan di dinding mulai memudar dan keluar cairan aneh dari tabung-tabung yang ada di sana. Dari kapten pesawat yang bernama Janek, memerintahkan semua kru yang ada di dalam bangunan itu untuk segera kembali ke pesawat karena ada badai pasir yang akan menerpa tempat tersebut. Dengan cepat Dr. Shaw memasukkan kepala makhluk tadi ke dalam tas. Kemudian diam-diam David membawa sebuah tabung aneh itu, lalu dibawanya. Tabung yang mengeluarkan cairan berwarna hitam itu pun dihinggapi cacing di bawahnya. Ketika sudah di luar, mereka bergegas untuk pergi. Dan terlihat badai pasir yang sangat mengerikan yang berisi kerikil-kerikil tajam. Sesaat sebelum masuk ke dalam pesawat, kepala yang dibawa oleh Dr. Shaw terjatuh. Saat itu Dr. Shaw memaksa mengambilnya, dan seketika ia terhempas oleh badai pasir yang mengerikan itu. Ia mencoba memegang kaki pesawat untuk bertahan, dan akhirnya berhasil diselamatkan oleh David. Di sisi lain, Fifield dan Milburn ternyata mereka malah tersesat di dalam dan tak dapat keluar karena di luar sedang terjadi badai. Jadi mereka harus menunggu badai reda dan akan dijemput oleh kru yang lain. Di dalam pesawat, Dr. Shaw langsung meneliti kepala yang mereka temukan sebelumnya. Ternyata setelah dideteksi, yang terlihat di luar adalah sebuah penutup kepala atau helm. Dan setelah dibuka, baru terlihat kepala mirip dengan bentuk manusia. Lalu mereka menggunakan alat canggih untuk mengembalikan sel-sel yang mati sementara. Dan terlihat seolah-olah kepala itu bergerak. Namun karena hal yang tak diketahui, tiba-tiba semua pembuluh darahnya meningkat, menyebabkan bau yang sangat menyengat dan membuat kepala makhluk itu pecah. Kemudian Dr. Shaw mengambil sampel DNA dari makhluk itu dan akan dicocokkan dengan DNA manusia. Ternyata benar, jika DNA mereka 100% sama persis dengan manusia. Lalu apakah berarti manusia di bumi merupakan bagian dari gen mereka? Manusia hanya bisa menerka-nerka. Selagi Dr. Shaw meneliti makhluk itu, David diam-diam membuka isi tabung yang ia bawa sebelumnya. Terlihat beberapa botol dengan cairan hitam di dalamnya. Cairan itu berisikan mikroorganisme yang aneh. Dengan sengaja David menemui Charlie yang sedang bermain biliar. Ia menawarkan Charlie minuman. Dalam hal ini terlihat David sengaja diciptakan untuk dapat mempelajari hal-hal baru yang ditemuinya. Ia menanyakan pada Charlie, kenapa manusia dapat menciptakan robot dan Tuhan dapat menciptakan manusia. Sambil mabuk, Charlie hanya menjawab, karena ia adalah sang pencipta. Dan saat itu David memberikan minuman dan mencelupkan setetes cairan hitam itu ke dalamnya. Tanpa rasa curiga, Charlie langsung menenggak semua minuman itu. Di dalam ruangan saat Dr. Shaw sedang bersantai, Charlie menemuinya. Mereka saling mengobrol dan berbincang-bincang. Semakin larut dengan suasana, mereka langsung berhubungan intim alias mantap-mantap. Kembali pada Fifield dan Milburn yang masih berada di dalam bangunan. Di sana mereka menuju ke dalam sebuah ruangan sebelumnya. Saat sedang menyoroti tabung itu, terlihat ada sesuatu yang bergerak. Fifield kaget karena melihat makhluk seperti ular. Ternyata itu adalah cacing yang bermutasi dari cairan hitam di tabung sebelumnya. Milburn dengan santainya malah mencoba bermain-main dengan makhluk tersebut. Karena tak hati-hati, cacing tersebut mencengkram tangan Milburn dan melilitnya. Semakin ia bergerak, lilitannya semakin kuat hingga tangannya patah. Saat Fifield memotong cacing itu, seketika cairan langsung menyembur dan melelehkan helmnya. Tak hanya itu, cacing itu dapat tumbuh lagi dengan cepat dan masuk ke dalam badan Milburn.
Beberapa jam setelah badai reda, Charlie terbangun dan melihat matanya kemerahan saat mencuci muka. Terlihat seperti cacing yang menggeliat di matanya. Kemudian ekspedisi kembali dilanjutkan untuk meneliti dan menjemput Fifield dan Milburn di sana. Dalam perjalanan di dalam lorong, tiba-tiba Charlie tersungkur dan merasa tak sehat. Namun ia meyakinkan Dr. Shaw jika dirinya baik-baik saja. Sesampainya di sana, mereka menemukan Fifield yang sudah tewas. Seekor cacing sebelumnya keluar dari dalam helm Fifield. David yang memisahkan diri dari rombongan menemukan sebuah tempat rahasia. Ia menemukan ribuan tumpukan tabung sebelumnya. Saat itu ia juga tak sengaja menuju ruangan khusus. Saat ia memencet tombol, hologram makhluk sebelumnya kembali tampak. David menemukan teknologi yang luar biasa di sana. Tak hanya itu, seketika David melihat salah satu makhluk yang masih hidup di dalam sleeping chamber. Kemudian mereka membawa kru yang tewas dan akan kembali ke pesawat. Dalam perjalanan, Charlie kembali tersungkur dan merasa sangat kesakitan luar biasa. Dr. Shaw yang melihat tak tega dan ingin kembali ke pesawat secepatnya. Mengetahui ada kru yang sakit, salah seorang bernama Vickers melarang jika harus membawa masuk Charlie ke dalam pesawat karena takut semua awak akan tertular. Karena kondisi yang semakin parah, Charlie menjadi pasrah dan mempersilahkan Vickers untuk membakar dirinya hidup-hidup. Dr. Shaw yang melihatnya pun menjerit dan kemudian pingsan. Saat terbangun, ia sudah berada di sebuah lab dengan David. Saat itu pula, David menanyakan apakah Dr. Shaw pernah berhubungan dengan Charlie sebelumnya. Dan setelah dironsen, ternyata Dr. Shaw sudah hamil. Janin yang ada di dalam tubuhnya terlihat sudah berusia 3 bulan. Dr. Shaw yang melihatnya pun kaget karena itu hanya terjadi kurang lebih 10 jam sebelumnya. Dr. Shaw sangat ketakutan dan menyuruh David untuk mengeluarkan janin itu dari dalam perutnya. Namun David menolak karena tak ada dalam pemrogramannya. Beberapa waktu kemudian Dr. Shaw berontak dan lari dari sana menuju ruang pembedahan. Lalu dengan cepat ia masuk ke dalam untuk memulai proses pembedahan. Ia merasa sangat kesakitan. Dr. Shaw panik saat melihat pengangkatan. Terlihat monster yang berada di dalam perutnya. Kemudian ia pergi dari sana dan menutup tempat bedah tersebut. Saat Dr. Shaw memasuki ruangan, ia melihat pemimpin proyek luar angkasa ini. Seorang kakek tua sebelumnya yaitu Peter Whelan dan David yang bersamanya. Dr. Shaw menyuruh pada kakek itu untuk segera meninggalkan planet ini. Namun jawaban itu tak digubris oleh sang kakek. Justru kakek ini ingin mengetahui makhluk asing yang masih ada di dalam sleeping chamber yang berhasil David temukan sebelumnya, untuk mengetahui cara mendapatkan umur panjang atau abadi. Kemudian para kru dan kakek menuju kembali ke bangunan sebelumnya. Di dalam pesawat, Janek melihat pemetaan hologram di bangunan itu. Dan betapa kagetnya jika itu bukan sekedar bangunan, namun itu adalah sebuah pesawat asing. Kemudian David menuntun si kakek menuju ke tempat rahasia tersebut. Lalu ia membuka alat itu. Dan seketika makhluk itu pun bangun. Terlihat perbedaan tinggi tubuh antara mereka yang sangat besar. David berusaha berkomunikasi dengan makhluk itu. Namun yang terjadi malah David diserang dan kepalanya dicopot. Sepertinya makhluk ini mengetahui jika David bukanlah makhluk hidup. Ia pun memukul si kakek dan menyerang kru lainnya. Si kakek akhirnya tewas di tempat. Sementara itu Dr. Shaw berusaha kabur dari sana. Kemudian makhluk ini menghidupkan pesawat tersebut dan akan lepas landas. Tujuan makhluk ini adalah menuju ke planet bumi. Dengan membawa alat pemusnah massal dari tabung yang berisikan cairan hitam sebelumnya. Seketika gerbang penutup pesawat itu pun terbuka. Dr. Shaw berusaha berlari dan menghubungi Janek di dalam pesawat. Ia menyuruh Janek untuk menghentikan pesawat asing itu yang akan lepas landas ke bumi. Jika tidak, maka kehidupan di bumi akan hancur dan tak akan ada lagi tempat untuk kembali.
Janek mengerti dengan semua yang dikatakan Dr. Shaw. Lalu ia bertaruh nyawa untuk menabrakkan pesawatnya secepat mungkin ke pesawat asing tersebut. Sesaat sebelum pergi jauh, Janek dan kru lainnya menggunakan tenaga penuh untuk menabraknya. Vickers yang tak ingin mati konyol kabur dengan pesawat darurat, dan akhirnya terjadi ledakan besar. Pesawat asing itu berhasil digagalkan oleh Janek yang mengorbankan dirinya. Naas Vickers yang selamat, justru ia tertimpa pesawat asing itu dan tewas. Sementara hanya tinggal Dr. Shaw seorang diri yang berhasil selamat. Ia mencoba masuk ke pesawat darurat untuk memulihkan oksigennya. Saat berada di dalam, ia mendengar sesuatu di sana. Ia melihat ke dalam ruangan dan tiba-tiba monster sebelumnya yang keluar dari perut Dr. Shaw bertumbuh sangat besar. Kemudian dari luar, Dr. Shaw dikagetkan dengan kemunculan makhluk sebelumnya yang ternyata selamat. Saat terpojok dengan cerdiknya, Dr. Shaw membuka pintu ruangan dan tentu saja makhluk ini langsung disergap oleh monster yang berada di dalam. Ia berusaha melepaskan lilitannya namun sia-sia. Dan akhirnya ia tewas dibunuh oleh monster tersebut. Dr. Shaw kemudian keluar dari tempat itu dengan perasaan yang tak karuan. Tiba-tiba ia mendengar sebuah suara, dan ternyata itu adalah David yang berhasil menghubungi Dr. Shaw. David mengajak Dr. Shaw untuk masuk ke dalam pesawat asing itu, dan siapa sangka ternyata ada beberapa pesawat lain di sana yang serupa. David mengatakan jika ia mengetahui bagaimana cara mengoperasikan pesawat asing tersebut. Akhirnya Dr. Shaw memiliki ide untuk pergi ke tempat makhluk itu berasal dan akan mengembalikan pemusnah massal ke tempat asalnya. Kemudian Dr. Shaw bersama David terbang dengan pesawat tersebut. Selang beberapa waktu, monster yang membunuh makhluk asing sebelumnya ternyata mengeluarkan bayi alien yang mengerikan. Monster ini sengaja menjadikan tubuh makhluk asing tadi sebagai inang untuk bereproduksi menjadi monster baru. Dan film pun berakhir.